Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tony Arifan. Saya adalah salah satu guru pendidikan agama Islam di SMP Negeri 1 Pelumpayan, Kabupaten Tanggamus. Dan saya adalah salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2023 di Universitas Islam Negeri Wali Songo, Semarang. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan video pembelajaran PPL 1 Modul Ajar 1 yang berbasis Problem Based Learning atau PBL pada materi memahami isi kandungan Quran Surat Al-Anbiya ayat 30 di SMP Negeri 1 Pelumpayan. Selamat menyaksikan. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran pada hari ini. Baik, anak-anak sekalian, sebelum kita memasuki pembelajaran, alangkah baiknya kita akan berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin oleh ketua kelas. Hari ini ada yang tidak berangkat? Berangkat semua? Hadir semua, Pak. Hadir semua. Baik, sebelum kita ke materi, ya, untuk menambah rasa cinta tanah air kita kepada negara Republik Indonesia, kita akan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Silakan berdiri terlebih dahulu. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Anak-anak sekalian, pada hari ini ya, kita akan belajar tentang penciptaan alam semesta, bukti kekuasaan Allah SWT. Ya, maka dari pembelajaran kali ini, ya, diharapkan kalian akan tambah beriman, ya, pada Allah SWT. Ya, dan kalian harus semangat belajar. Masih semangat? Ya, karena apa? Karena ya ada sebuah quotes, ya, barang siapa yang tidak mau merasakan lelahnya menuntut ilmu, maka akan merasakan kebodohan selama hidup.
Baik anak-anak sekalian, ya. Pada pembelajaran yang lalu kita membahas tentang Quran surat Al-Hujurat ayat 13 ya. Saat ini kita akan melanjutkan pembelajaran yaitu tentang penciptaan alam semesta, tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dapat menelaah kandungan Quran surat Al-Anbiya ayat 30 tentang alam semesta sebagai tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi tujuan ini yang akan kalian capai dalam proses pembelajaran kali ini. Ya, kemudian yang kedua, pemahaman bermakna ya. Pemahaman bermakna mampu memahami kandungan Quran surat Al-Anbiya ayat 30 ya. Jadi setelah kalian mempelajari materi, kalian diharapkan mampu memahami ya dan menerapkan. Kemudian yang ketiga, profil pelajar Pancasilanya ya, karena kita kurikulum merdeka ya, yaitu yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, kemudian bernalar kritis, dan yang ketiga kreatif. Siapakah yang menciptakan alam semesta ini? Allah. Kemudian bagaimana prosesnya? Ya, ada yang pernah baca mungkin dari internet, mungkin dari buku. Ayo, siapa? Pak. Ya, dia. Menurut yang pernah saya baca ada teori yang bernama Big Bang, Pak. Oh ya, benar, ada teori Big Bang ya. Ya, yang disampaikan dia benar sekali ya. Untuk lebih mendalam lagi ya, nanti kita akan pelajari menurut Al-Quran dan ada teori menurut sains atau ilmiah. Mari kita baca bersama-sama Quran surat Al-Anbiya ayat 30 ya, yang menjelaskan tentang penciptaan alam semesta. Ayo mulai. Artinya anak-anak sekalian ya, Bapak akan menayangkan sebuah video ya tentang permasalahan yang ada di lingkungan hidup kita, karena bab kita atau materi kita adalah alam semesta ya. Kita akan membahas tentang permasalahan-permasalahan yang ada di alam semesta, tepatnya yang dekat dengan tempat tinggal kita ya. Bapak putarkan videonya. Halo semuanya, kembali lagi di channel Komunikasi. Permasalahan keuangan hidup sekarang ini memang menjadi hal yang perasaan kalian di dunia, khususnya Indonesia. Permasalahan keuangan hidup sendiri bisa dimulai tanpa faktor alam hingga karena alam manusia sendiri. Berikut ini masing-masing permasalahan keuangan hidup yang memperhatikan. 1. Masalah pencemaran sungai. Permasalahan keuangan hidup yang pertama adalah masalah pencemaran sungai. Beberapa tahun lalu ada setidaknya sekitar 64 dari 470 daerah aliran sungai di Indonesia mengalami kondisi kritis akibat beberapa hal, seperti limbah industri yang mengandung bahan di dalamnya, limbah industri contohnya limbah rumah tangga yang secara sengaja dibuang ke dalam sungai, dan limbah pertanian dan lainnya. Itulah kerusakan hutan. Permasalahan keuangan hidup yang sering terjadi di Indonesia saat ini adalah kerusakan hutan. Dari pembunuhan hutan, pengembangan sampai pembakaran hutan semuanya menyebabkan kerusakan hutan. Yang dibiarkan
menghasilkan diri kita sendiri. Tiga, budget. Banyak sudah menjadi masalah ekonomi yang sering terjadi di Indonesia, termasuk di kota besar. Meski bukan semenjak, tekanan budget juga terjadi saat musim kemarau di beberapa wilayah Indonesia dan negara yang menjadi salah satu penyebab musyawarah dan bencana. Indonesia memiliki karena perkembangan wilayah Indonesia memang masih berkembang air tidak baik dan tidak ada kejadian yang aliran sungai. Empat, pencemaran udara. Dan semakin berkembangnya jalan, maka perkembangan industri serta transportasi juga ikut berkembang. Meski ada kemajuan yang terjadi, akan tetapi ada juga dampak negatif yang terjadi dari permasalahan pencemaran udara. Dan tentunya sangat berpengaruh pada kualitas udara yang bersih. 5. Penurunan keragaman hayati. Menurunnya keragaman hayati juga menjadi permasalahan lingkungan hidup yang terjadi di Indonesia. Dan itu alat komunikasi sekarang ini sehingga berbagai untuk memperoleh informasi pengembangan yang telah dilakukan secara ilegal dan kemudian menjadikan ancaman melalui sehingga temuan dan teman yang ada di Indonesia juga semakin berkembang dan bahkan berkurang. 6. Sampah yang menumpuk. Pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat sekarang ini menyebabkan sampah semakin menumpuk dan menjadi salah satu permasalahan lingkungan hidup di Indonesia. 7. Pencemaran tanah. Tidak hanya udara dan air yang bisa tercemar, namun tanah juga dapat tercemar akibat beberapa bahan yang bisa merusak kualitas tanah. Umumnya permasalahan lingkungan hidup ini terjadi karena tambang yang diambil terlalu berlebihan. Selain itu, pencemaran tanah juga bisa terjadi karena membuang sampah yang sudah diuraikan dan lain sebagainya. Itulah beberapa permasalahan lingkungan hidup yang perlu diperhatikan oleh pemerintah maupun masyarakat agar bisa ditangani dengan baik. Ada banyak hal yang memicu rusaknya lingkungan hidup. Penyebab pertama dari permasalahan lingkungan hidup adalah industri yang asap udara. Jika logam berat serta plastik beracun menjadi salah satu penyebab utama dari pencemaran lingkungan hidup. Pencemaran udara juga bisa terjadi karena banyak racun dan gas dari industri serta pabrik dan juga sisa pembakaran bahan bakar. Selain itu, perubahan iklim dan pemanasan global juga bisa memicu kerusakan lingkungan hidup. Demikian ulasan mengenai macam-macam permasalahan lingkungan. Semoga teman-teman juga turut berpartisipasi dalam menjaga lingkungan, misalnya dengan tidak membuang sampah sembarangan, mengurangi penggunaan plastik dan gerakan menggunakan pot. Terus di kolom komentar contoh-contoh lainnya cara penanggulangan permasalahan lingkungan hidup ya. Semoga informasi ini bermanfaat dan jangan lupa untuk like, share, atau subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa. Setelah kalian melihat video ya tentang pemaparan atau orientasi masalah tadi, ya, kali ini Bapak akan membentuk sebuah kelompok, ya, dan kalian akan berdiskusi di kelompok kalian masing-masing dengan permasalahan-permasalahan lingkungan, ya, lingkungan yang sudah diciptakan Allah sebaik ini, ya, kenapa manusia merusak? Baik, sekarang Bapak akan membuat kelompok. Untuk kata itu, membuat. Anak-anak sekalian, Bapak sudah membagikan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Ya, di situ ada kelompok, ada anggota kelompok, kelas, dan tujuan pembelajaran. Silakan diisi. Kemudian langkah-langkah pengisiannya ada di tugas LKPD tersebut. Yang pertama, lakukan identifikasi terhadap permasalahan yang ada di lingkungan kalian, ya, tentang permasalahan lingkungan, ya, alam semesta. Kemudian cari dan kumpulkan data tentang materi yang dikaji, ya, cari sumber boleh dari buku, boleh dari internet menggunakan handphone, ya. Kemudian diskusikan temuan hasil pencarian. Nah, setelah itu kalian berdiskusi bersama anggota kelompok, kemudian kalian presentasikan dan simpulkan dikaitkan dengan Quran surat Al-Anbiya ayat 30. Silakan dikerjakan. Nah. Singkirkan egomu
Saya berdiskusi, silakan masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, dimulai dari kelompok 1. Sebelum kita laksanakan presentasi, coba Bapak akan mengecek apakah masih semangat. Ya, tempur semangat. Silakan perwakilan kelompok 1, perwakilan kelompok 2, perwakilan kelompok 3, dan perwakilan kelompok 4 mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya masing-masing. Silakan dimulai dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan menjelaskan permasalahan yang ada di lingkungan kita. Permasalahan yang ada di lingkungan kita adalah banjir. Penyebab banjir adalah curah hujan yang tinggi dalam kurun waktu yang berturut-turut. Adanya penebangan hutan suatu wilayah yang berada di daratan terendah. Atau perilaku pembuangan sampah secara sembarangan. Adapun cara pencegahannya adalah penataan daerah aliran sungai secara terpadu dan sesuai dengan fungsi lahan. Melakukan program penghijauan di daerah hulu sungai secara rutin. Pembudayaan membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, tanah longsor. Penyebab tanah longsor adalah tanah yang bergeser menyebabkan erosi tanah dan kemudian terjadi longsor. Adapun cara pencegahannya adalah jangan membuat kolam atau sawah di atas lereng, tidak mendirikan rumah di bawah gedung. Yang ketiga, pembakaran hutan. Penyebab kebakaran hutan adalah salah satu penyebabnya adanya sambaran petir ketika petir menyambar pohon atau semak yang kering, tapi bisa muncul dan meluas ke seluruh hutan. Adapun cara pencegahannya adalah berikan jarak tempat pembakaran sampah dari bangunan sekitar 50 kaki dan sejauh 500 kaki dari hutan. Jadi kesimpulannya yang bisa kita ambil, setelah kita memahami makna surah Al-Anbiya, kita harus mengamalkan, senantiasa mensyukuri segala ciptaannya, tidak merusak lingkungan. Kita harus selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, memanfaatkan air dengan baik, tidak israf atau berlebihan. Sekian presentasi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Permasalahan yang terjadi di tempat tinggal kita diantaranya banjir. Banjir disebabkan oleh permukaan tanah lebih rendah dibandingkan muka air laut. Aliran sungai tidak lancar akibat terhambat oleh sampah. Wilayah terletak pada suatu cekungan yang dikelilingi perbukitan dengan sedikit resapan air dan lain-lainnya. Sampah menumpuk disebabkan karena tempat atau ruang untuk menampung sampah kurang. Tanah longsor, tanah yang bergeser menyebabkan erosi tanah dan kemudian terjadi longsor. Kerusakan hutan. Penyebabnya karena penebangan liar, alih fungsi hutan menjadi perkebunan, kebakaran hutan, dan eksploitasi hutan. Akibat-akibat dari permasalahan di atas adalah kondisi kesehatan makhluk hidup berbahaya, lingkungan menjadi rusak, udara menjadi tidak sehat, lingkungan menjadi kotor, hutan menjadi gundul, dan sebagainya. Untuk menjaga lingkungan sekitar kita, sebaiknya kita melakukan langkah-langkah berikut. Tidak membuang sampah sembarangan, tidak menebang pohon sembarangan, menggunakan produk daur ulang, mengurangi sampah, dan sebagainya. Kesimpulan yang kami dapatkan ialah dengan kita mengamalkan makna Quran surat Al-Anbiya ayat 30, kita harus selalu bersyukur atas segala nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita.
Kita harus menjaga lingkungan kita dan tidak boleh merusaknya. Karena dampak dari permasalahan-permasalahan yang terjadi di lingkungan kita tersebut sangat merugikan kita sendiri. Sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Stop. Yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan menjelaskan permasalahan yang ada di lingkungan sekitar. Menurut kelompok kami ada beberapa permasalahan mengalami alam semesta ini, di antaranya: 1. Tanah longsor. Tanah longsor disebabkan oleh tanah yang bergeser menyebabkan erosi tanah dan kemudian terjadi longsor. Dan curah hujan tinggi. Tingginya curah hujan merupakan salah satu penyebab longsor. Dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan akibat terjadinya tanah longsor adalah sebagai berikut. 1. Terjadinya kerusakan lahan dan hilangnya vegetasi penutup lahan. 2. Tergantungnya keseimbangan ekosistem. 2. Penebangan hutan secara liar terhadap 2 penyebab ilegal logging. Yang utama yaitu kebutuhan industri dan peragihan fungsi hutan. Dampak penebangan hutan secara liar dapat terjadi bencana alam seperti banjir, tanah longsor, erosi, dan rusaknya paru-paru dunia. 3. Banjir. Penyebab banjir disebabkan oleh curah hujan tinggi atau karena air laut yang pasang, membuang sampah sembarangan di aliran sungai ataupun di lingkungan sekitar. Dampak terjadi banjir diantaranya adalah munculnya penyakit, ketersediaan air bersih menipis, rusaknya infrastruktur, serta kurangnya bahan makanan. 4. Pemanasan global. Terjadinya pemanasan global disebabkan oleh perubahan iklim, penciptaan energi, dan barang manufaktur. Dampak dari pemanasan global diantaranya adalah iklim menjadi tidak stabil, perubahan pola curah hujan, naiknya permukaan air laut, gangguan ekologi, dan rusaknya pada ekosistem laut. Kesimpulannya adalah kita harus senantiasa mensyukuri segala ciptaannya, baik yang tidak terlihat maupun yang terlihat. Tidak merusak lingkungan sekitar, seperti tidak membuang sampah sembarangan. Selalu berzikir kepada Allah SWT siang dan malam. Manfaatkan air dengan tidak israf atau berlebihan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Berikut beberapa permasalahan yang kami dapatkan dari beberapa sumber. Yang pertama ialah kekeringan. Kekeringan adalah suatu wilayah yang tidak mengalami hujan atau kemarau dalam kurun waktu yang cukup lama, sehingga kandungan air di dalam tanah berkurang atau bahkan tidak ada. Yang kedua ialah banjir. Banjir adalah peristiwa berlimpahnya air yang meluap hingga ke daratan karena beberapa akibat. Salah satunya adalah curah hujan yang tinggi. Yang ketiga adalah tanah longsor. Tanah longsor ialah tanah yang retak akibat air hujan sehingga terjadilah pergeseran tanah. Tanah yang bergeser menyebabkan erosi tanah dan kemudian terjadi longsor. Yang keempat ialah pencemaran sungai. Penyebabnya ialah limbah pabrik yang dibuang ke laut atau beberapa sungai. Untuk menjaga lingkungan sekitar, ada baiknya kita melakukan langkah-langkah berikut, yaitu tidak membuang sampah sembarangan, menanam pohon, tidak menebang pohon sembarangan, dan menggunakan bahan-bahan ramah lingkungan. Kesimpulan yang kami dapatkan ialah dengan kita mengamalkan makna dari Quran Surat Al-Anbiya ayat 30, kita tidak boleh merusak lingkungan sekitar. Lingkungan yang sudah tercemar dan rusak juga akan mengganggu kesehatan kita. Dengan kembali memahami nilai pokok dari Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 30, kita harus senantiasa mensyukuri segala nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu berzikir kepadanya. Demikianlah hasil diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Setelah dari masing-masing kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya, ya sekarang giliran kelompok lain untuk menanggapi ya presentasi kelompok kawannya. Silakan dimulai dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menanggapi hasil presentasi kelompok 2. Kelompok 2 sudah sangat baik dan juga lengkap. Kenapa saya bilang lengkap? Karena mereka sudah ada upaya pencegahannya dan yang lain. Dan juga kesimpulannya sudah cukup baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan menanggapi hasil diskusi kelompok 3. Menurut kelompok kami, kelompok 3 sudah bagus, tetapi hanya kurang upaya-upaya yang harus dilakukan agar lingkungan tetap terjaga. Untuk pembahasannya juga sudah jelas dan pelafalannya juga cukup baik. Mungkin itu saja tanggapan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dilanjutkan oleh kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan menanggapi hasil presentasi dari kelompok 4. Menurut kelompok kami, kelompok 4 sudah bagus, namun kalau bisa ditambah contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya membuang sampah pada tempat dan melakukan reboisasi. Sekian tanggapan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompok 4 selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menanggapi kelompok 1. Hasil pengamatan kami, kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya dengan sangat baik dan bagus. Namun menurut kami, apa yang dijelaskan oleh salah satu anggotanya kurang bagus dan jelas. Akibat terlalu terburu-buru, apa yang disampaikan oleh mereka tidak tersampaikan dengan baik. Ditambah dengan kurangnya hubungan kesimpulan dengan mengaitkan materi yang dipelajari. Sekian tanggapan dari kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak sekalian, itu tadi presentasi dan tanggapan dari masing-masing kelompok. Ya, Bapak akan sedikit menambahkan evaluasi dari diskusi kalian. Alhamdulillah diskusi sudah berjalan dengan baik. Ya, kemudian setiap kelompok masing-masing ada kelebihan dan kekurangan. Ya, tadi sudah diutarakan dari perwakilan kelompok-kelompok yang menanggapi. Ya. Tapi untuk keseluruhan sudah bagus. Nah, jadi anak-anak sekalian, Bapak akan menyampaikan kesimpulan ya tentang pembelajaran hari ini. Ya, mari kita berbicara bersama-sama kesimpulannya. 1. Senantiasa mensyukuri segala ciptaannya, baik yang di dalam maupun yang di luar. Nah, jadi kita setelah mempelajari Quran surah Al-Anbiya ayat 30, kita diharapkan senantiasa ya beriman kepada Allah, mensyukuri segala ciptaannya. Ya, jadi alam semesta ini adalah ciptaan Allah, patut kita bersyukur. Ya, kemudian yang kedua, Tidak usah dengan kita seperti yang buang sampah sembarangan. nah, siapa yang sering buang sampah sembarangan? Tolong ya, tidak diulangi lah. Kemudian kesimpulan yang ketiga, agar kita selalu mengingat Allah, yaitu dengan cara berzikir. Yang keempat, baik, itulah kesimpulan pembelajaran hari ini. Kali ini Bapak akan mencoba merefleksi pembelajaran pada hari ini. Ya, apa perasaan kalian pembelajaran pada hari ini? Ya. Apakah kalian bahagia? Apa materi yang sudah kalian pahami?
pesannya adalah kita tidak boleh membuang menjaga alam. Baik anak sekalian, sekarang kerjakan asesmen formatif yang sudah Bapak bagikan di lembar LKPD. Ya, silakan dikerjakan dengan seksama, ya, dengan materi yang sudah kalian silakan dikerjakan. Kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila. Ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila. Kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila. Ayo kita jaga untuk Indonesia. Untuk pembelajaran selanjutnya yaitu tentang menulis Quran Surat Al-Anbiya ayat 30, ya. Itu pembelajaran kita di minggu depan. Sebelum mengakhiri, Bapak berpesan pada kalian tetap semangat belajar, ya, karena ada sebuah ini perkataan tuntutan ilmu sampai ke negeri Cina, ya. Kalau belum sampai negeri Cina, tetap menuntut ilmu, tetap giat belajar, ya, dan tetap semangat sekalian. Kita akhiri sekalian pada hari ini dengan berdoa. Silakan dipimpin oleh ketua kelas. Doa mulai.